Saat itu tengah malam, aku mendapatkan sebuah panggilan tak dikenal. Ku tatap cukup lama sembari berpikir untuk mengangkatnya. Namun tiba-tiba panggilan terputus. Kuletakkan kembali handphoneku. Beberapa saat panggilan itu terdengar lagi. Nomor yang sama. Namun kali ini aku langsung mengangkatnya. "Halo," kataku. Tapi tidak ada suara apapun yang terdengar. Kemudian sambungan terputus lagi. Kuletakkan lagi dan mencoba untuk tidur. Untuk ketiga kalinya suara handphoneku berdering lagi. Aku mengangkatnya dengan wajah jengkel, sembari berteriak marah. "Bung, kau tahu ini jam berapa?" Sambungan lagi-lagi terputus. Aku melemparkan handphoneku dengan kesal. Dan seperti yang sudah kuduga, suara itu kembali terdengar. Aku mencoba mengabaikannya. Namun suara panggilan itu terus berbunyi dan mengganggu tidurku. Kuangkat dan seketika memaki siapapun yang mencoba mengisengiku seperti ini. "Bung, aku tidak tahu siapa kau sebenarnya. Berhentilah menggangguku." Untuk pertama kalinya seseorang menjawabnya. "Aku ada di depan rumahmu. Keluarlah, atau kau akan menyesal selamanya." Suaranya terdengar mengancam. Namun akhirnya aku pergi keluar. Dan kulihat, tidak ada siapapun di sini. Hanya jalanan kosong. Aku tersenyum dongkol, memandang kamarku di lantai 2. Sialan, umpatku. Sampai aku melihat selembar foto yang diambil dengan kamera Polaroid tergeletak di trotoar. Ada sebuah pesan di sana. "Telepon polisi sekarang." Aku masih tidak mengerti dengan pesannya. Ketika aku melihat apa yang ada pada foto itu, aku membelalak memandangnya. Aku tidak mengerti mana yang lebih buruk. Seorang stalker yang suka memotretmu di dalam kamar, atau seseorang berjaket yang bersembunyi dengan pisau di tangannya. Kalau kalian menjadi tokoh seperti aku, kalian bersyukur atau malah takut? Lanjut ke cerita yang kedua. 3 orang terjebak di kamar 191 di lantai 20 sebuah apartemen kecil yang setiap lantainya hanya diisi 10 atau 12 kamar. Seseorang menipu mereka dan menjebak mereka dengan kondisi yang cukup parah. Darah terus mengalir dari beberapa bagian tubuh mereka. Sedari tadi mereka mencoba menghubungi 911, namun tak ada respon. Seakan-akan ada yang menghalangi sinyal dari handphone mereka. Tiba-tiba salah seorang dari mereka menemukan secari kertas yang isinya, "Hal terakhir yang kalian lakukan adalah suatu kebalikan. Kalian harus melupakan kejadian yang terjadi 5 hari yang lalu. Kunci terletak di sebuah kotak hidup, butuh simbol untuk mengalahkannya. Jika tidak, selamat, kalian akan mati. Tapi jika kalian menjadi satu dan satu menjadi kalian, kalian akan hidup." "Sial," ucap Sam dengan geram. Sejenak ia berpikir dan mengartikan semua kata-kata yang ada di kertas itu. "Aku tahu, tenang teman, kita tak akan mati. Aku tahu apa yang harus aku cari," ucap Sam dengan mantap. Bagi kalian yang mengerti jawaban dari teka-teki ini, silahkan ketikkan di kolom komentar.
Lanjut ke cerita yang terakhir. Pemakaman hari ini berlangsung dengan lancar. Adikku tersayang, si Ray, telah pergi meninggalkan kami semuanya. Entah apa yang ada di pikirannya, hingga akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Apa mungkin dia iri karena aku lebih cantik dan akan menikah bulan depan? Itu tidak mungkin. Kami tumbuh bersama dan aku sangat menyayanginya. Tidak mungkin hal seperti itu terjadi. Sebulan kemudian aku melangsungkan pernikahan dengan Dennis, lelaki yang kupacari selama 2 tahun. Setelah menikah, kami pun pindah ke kota lain karena ingin mandiri. Dennis membeli rumah ini sejak 3 bulan lalu. Rumahnya tidak begitu besar, namun nyaman untuk ditempati. Pekarangannya luas, tapi kenapa ada ayunan di sini? Sayang, kenapa di sini ada ayunan? Tanyaku pada Dennis yang sedang membereskan barang-barang kami. Dennis menatapku dengan alis terangkat. Bukannya kamu yang dulu memaksa untuk minta dibuatkan ayunan karena sangat menyukainya? Kamu lupa, sayang. Aku tercekat dan hanya tersenyum, lalu melihat-lihat isi dalam rumah. Kenapa Dennis harus memakai warna untuk tirai dan gordennya? Iya, warna peach. Padahal aku menyukai warna bata. Ini juga. Kenapa dapurnya menghadap ke jalan masuk rumah? Padahal aku ingin dapur menghadap ke halaman belakang rumah. Ada yang salah dengan Dennis. Malamnya Dennis memintaku untuk membalurkan minyak pada tubuhnya karena dia kelelahan setelah memindahkan dan membereskan barang-barang kami sejak pagi tadi. Sekarang gantian ya. Aku balurkan minyak ke tubuhmu, ucap Dennis sambil tersenyum. Menyejukkan sekali senyumnya. Dennis pun mulai membalurkan minyak dan sedikit memberikan pijatan. Saat dia membalurkan minyak di daerah bahu dan leher, dia sempat berhenti sebentar sebelum akhirnya dia bertanya, "Sayang, bekas operasi tiroidmu sudah hilang ya?" "Iya, aku memakai krim penghilang bekas luka." Dennis seketika berhenti sambil tertunduk. Berhenti bersandiwara. Aku sudah tahu semuanya. Aku gemetar mengangkat pisau yang sedari tadi ada di genggamanku. Sekali lagi, bagi siapa yang mengetahui jawaban dari kelanjutan cerita ini, silahkan ketikkan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di cerita misteri selanjutnya. Akhir kata, salam ketakutan.